Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Ibu. Kemarin kita sudah membahas tentang teks ulasan. Masih ingat kan? Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, untuk KD dan tujuan pembelajarannya silakan dilihat ya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk sekarang materinya apa aja sih yang mau Ibu sampaikan? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks persuasi. Yang kedua, tentang tujuan teks persuasi. Yang ketiga, tentang ciri-ciri teks persuasi. Dan nanti yang terakhir, Ibu akan menyajikan contoh dari teks persuasi itu seperti apa. Oke, disimak baik-baik ya video dari Ibu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks persuasi. Nah, untuk pengertian teks persuasi ini kalian pasti sudah pernah dengar ya, untuk kata persuasi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, untuk pengertiannya Ibu jelaskan. Teks persuasi merupakan bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf berisi bujukan atau ajakan untuk pembacanya. Nah, jadi namanya teks persuasi berarti isinya bujukan atau ajakan ya untuk pembacanya. Atau bisa juga berisi saran, himbauan, dan lain sebagainya. Nah, untuk saran ini contohnya seperti apa sih? Saran itu biasanya terdapat kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu termasuk dalam jenis yang saran. Kemudian kalau untuk ajakan ini biasanya menggunakan kata ayo, mari. Nah, kalau untuk himbauan contohnya ya jagalah, kemudian Anda lakukanlah, seperti itu. Nah, yang kedua ada tujuan teks persuasi. Tujuannya apa sih sebenarnya seseorang membuat teks persuasi itu? Penulis membuat teks persuasi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh terhadap bacaannya. Jadi kita bisa nih memiliki pemikiran yang sama gitu. Nah, harapannya apa? Ya, harapannya pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis di dalam teks persuasi tersebut. Baik, kita sekarang masuk ke dalam ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh, atau himbauan kepada masyarakat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, paragrafnya disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Jadi ini biasanya berisi argumen yang kuat tentang apa yang dijelaskan dalam teks, kemudian disertai data dan fakta. Iya, karena kan tadi tujuannya jelas untuk meyakinkan, jadi harus terdapat data dan fakta yang valid. Kemudian yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Nah, yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti mari, ayo, lakukanlah. Nah, ciri-cirinya sih biasanya untuk katanya ya terdapat kata lah seperti itu ya. Nah, yang kelima, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Nah, itu tadi 5 ciri-ciri teks persuasi. Harus diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh teks persuasi. Nah, contoh teks persuasi ini judulnya marilah saling tolong menolong. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sahabat edukasi, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi, saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasi, baik yang kamu baca maupun yang kamu dengar. Untuk memahami isi serta tujuan dari teks persuasi, kamu perlu menyimpulkan isi teks tersebut terlebih dahulu. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya, teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu? Untuk memudahkan pemahamanmu, silakan simak contoh berikut ini. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Sahabat edukasi, simpulan yang terdapat di dalam teks tersebut, yakni kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Sahabat edukasi, untuk memudahkanmu di dalam menyimpulkan teks persuasi, berikut langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari teks yang kamu baca. Yang ketiga, memahami hubungan logis antara bagian penting teks yang kamu baca. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas.